ilahi. Meskipun setiap orang Hindu mencintai Rama, Krishna paling mencintainya, tetapi dia tidak menganggap Weda diwahyukan kepada salah satu dari mereka. Jika Weda adalah firman Tuhan, maka pasti ada seorang yang kepadanya kitab itu diwahyukan. Dan negara kita telah kehilangan nabinya dalam cerita mitologi, yaitu penerima pertama Weda adalah utusan yang kepadanya kitab itu diwahyukan. Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa pada setiap umat ada seorang nabi yang diutus. Yang pertama, bagi tiap-tiap kaum, bangsa atau komunitas ada seorang pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 24. Dan yang kedua, dan sungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul pada tiap-tiap umat. Quran Surat An-Naml ayat 36. Akan sangat mengejutkan bahwa tidak ada nabi yang dikirim ke India, yang kebetulan merupakan salah satu tempat lahirnya peradaban manusia yang penting. Pastinya seorang nabi akan datang ke negara ini atau India di antara umat Hindu. Mungkin nabi itu hilang dalam cerita mitologi. Dan setelah kita akui bahwa negeri India merupakan tempat pertama kali Nabi Adam alaihissalam menjejakkan kakinya, dan beliau adalah utusan Tuhan yang menerima wahyu dan juga pesan, maka mungkin saja sisa-sisa ajaran beliau masih ada dalam kitab suci agama Hindu seperti Weda. Tidak mengherankan jika pesan-pesan para nabi dan rasul terdahulu akan tetapi telah mengalami distorsi dan perubahan seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Hinduisme dianggap sebagai agama tertua di dunia oleh banyak sarjana, dengan akar dan adat istiadat yang telah berkembang selama lebih dari 4000 tahun. Dan hingga saat ini, Hinduisme telah menjadi salah satu agama terbesar di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pengikut yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 94% umat Hindu tinggal di India, yang merupakan pusat spiritual dan kultural dari agama ini. Dalam hal jumlah pengikut, Hinduisme berada di peringkat ketiga setelah Kristen dan Islam. Salah satu karakteristik unik Hinduisme adalah bahwa agama ini tidak memiliki pendiri tunggal, tidak seperti banyak agama besar lainnya. Dan hal ini menjadikan pelacakan asal-usul dan sejarahnya lebih kompleks. Hinduisme bukanlah agama tunggal dengan doktrin yang seragam, melainkan merupakan kompilasi dari berbagai tradisi, filosofi, dan praktik yang berkembang seiring waktu. Dalam praktik keagamaannya, umat Hindu menyembah sejumlah besar dewa dan dewi, baik yang utama maupun yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki aspek dan fungsi tertentu dalam kehidupan spiritual mereka. Dewa-dewi ini dihormati melalui berbagai simbol, patung, dan ritual yang berbeda-beda di setiap daerah dan komunitas. Selain itu, umat Hindu juga menghormati beberapa kitab suci yang berbeda seperti Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, dan Ramayana, yang masing-masing memiliki peran penting dalam membimbing kehidupan spiritual dan moral umat Hindu. Hinduisme juga dikenal dengan kekayaan tradisi, hari raya, dan adat istiadat yang beragam. Setiap daerah di India memiliki cara yang unik di dalam merayakan festival-festival agama seperti Diwali, Holi, Navaratri, dan banyak lainnya yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga sosial dan budaya. Sistem kasta yang merupakan struktur sosial yang kompleks di India seringkali dikaitkan dengan konsep-konsep dalam Hinduisme seperti Varna dan Jati. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem kasta ini telah dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai gerakan politik, sosial, dan agama sepanjang sejarah India. Saat ini, sistem kasta tidak lagi ditegakkan dengan ketat, terutama di daerah-daerah perkotaan, meskipun masih ada beberapa bagian pedesaan. Dalam Hinduisme, terdapat 4 sekte utama yang mewakili berbagai aliran pemikiran dan juga praktik keagamaan. Sekte-sekte tersebut adalah Saivisme yang berfokus pada pemujaan Siwa, Vaishnava yang mengutamakan pemujaan Wisnu, Saiktisme yang memuja Dewi atau kekuatan feminim ilahi, dan Smarta yang menekankan pemujaan terhadap 5 dewa utama secara seimbang. Selain itu, terdapat juga sejumlah sekte yang lebih kecil dengan praktek keagamaan mereka sendiri. Dan inilah sahabat, asal-usul agama Hindu. Agama Hindu
diperkirakan oleh sebagian besar cendekiawan yang bermula antara tahun 2300 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi di lembah Indus, wilayah yang kini dikenal sebagai bagian dari Pakistan modern. Meskipun demikian, banyak penganut Hindu yang meyakini bahwa agama mereka telah ada sejak awal waktu dan tidak memiliki titik awal yang pasti, melainkan abadi dan telah ada sepanjang sejarah. Berbeda dengan banyak agama lain yang memiliki satu pendiri, agama Hindu merupakan hasil dari perpaduan berbagai kepercayaan, tradisi, dan praktik yang berkembang selama ribuan tahun. Agama ini tidak lahir dari satu tokoh atau peristiwa tertentu, tetapi dari gabungan budaya dan spiritualitas masyarakat di wilayah tersebut. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, terjadi migrasi besar-besaran bangsa Indo-Arya ke lembah Indus. Kedatangan mereka membawa serta bahasa, budaya, dan tradisi yang kemudian berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk asli yang sudah ada. Proses ini menghasilkan budaya yang kompleks dan saling mempengaruhi. Namun, perdebatan masih berlangsung di kalangan cendekiawan tentang sejauh mana pengaruh satu kelompok terhadap kelompok lainnya selama masa ini. Periode ketika Weda, yang merupakan teks suci utama dalam agama Hindu, disusun dikenal sebagai periode Weda. Dan periode ini berlangsung dari sekitar 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Pada masa itu, ritual keagamaan seperti pengorbanan dan juga nyanyian pujian kepada dewa-dewa menjadi praktik yang umum. Weda sendiri terdiri dari 4 himpunan teks, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda, yang semuanya dianggap sebagai sumber utama pengetahuan spiritual dan ritual dalam tradisi Hindu. Setelah periode Weda, perkembangan agama Hindu berlanjut ke periode yang dikenal sebagai periode epik, Purana, dan juga klasik, yang berlangsung dari sekitar 500 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Dan pada masa ini, fokus keagamaan mulai bergeser dengan penekanan yang lebih besar pada pemujaan dewa-dewa tertentu, terutama Wisnu, Siwa, dan Dewi. Dewa-dewi ini menjadi pusat dari berbagai kultus dan aliran yang berkembang di India. Selain itu, konsep Dharma yang merujuk pada kewajiban moral dan etika diperkenalkan dan dikembangkan dalam berbagai teks suci baru yang muncul pada periode ini. Dharma menjadi salah satu konsep kunci dalam filsafat Hindu dan menjadi landasan bagi kehidupan sosial dan spiritual umat Hindu. Periode ini juga ditandai dengan kemunculan dan penyebaran agama-agama lain seperti Buddhisme dan juga Jainisme yang menawarkan perspektif baru tentang spiritualitas dan etika, serta memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan budaya dan agama di India. Dan inilah penjelasan Hinduisme versus Buddhisme. Agama Hindu dan Buddha memiliki banyak kesamaan mendasar, terutama karena agama Buddha sebenarnya lahir dari tradisi agama Hindu. Kedua agama ini berbagi keyakinan dalam konsep-konsep spiritual yang penting, seperti reinkarnasi, karma, dan keyakinan bahwa kehidupan yang dijalani dengan penuh pengabdian, moralitas, dan juga kehormatan adalah jalan yang dapat membawa seseorang menuju keselamatan dan juga pencerahan spiritual. Reinkarnasi atau kelahiran kembali adalah keyakinan bahwa jiwa atau kesadaran seseorang akan terlahir kembali setelah kematian dalam bentuk kehidupan yang baru. Baik dalam Hindu maupun Buddha, siklus kelahiran kembali ini dikenal sebagai samsara, dan tujuan akhir spiritual seorang adalah untuk mencapai pembebasan dari siklus ini. Dalam Hinduisme, pembebasan ini disebut moksha, sementara dalam Buddhisme dikenal sebagai nirvana. Karma adalah konsep lain yang penting dalam kedua agama yang mengajarkan bahwa tindakan seorang, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan sebelumnya, akan mempengaruhi nasib dan kehidupan masa depannya. Tindakan yang baik akan menghasilkan karma yang positif, yang akan membawa hasil yang baik di masa depan, sementara tindakan yang buruk akan menghasilkan karma yang negatif. Meskipun memiliki banyak kesamaan, ada perbedaan penting yang membedakan agama Buddha dan Hinduisme, yang muncul sebagai reaksi terhadap beberapa aspek yang ada di dalam agama Hindu. Salah satu perbedaan utama adalah sikap Buddhisme terhadap sistem kasta, yang merupakan struktur sosial yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Hindu. Banyak aliran dalam Buddhisme
termasuk ajaran asli dari Sang Buddha, menolak sistem kasta yang membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kelahiran. Sang Buddha mengajarkan bahwa pencerahan dapat dicapai oleh siapa saja, terlepas dari status sosial mereka, yang merupakan penyimpangan signifikan dari pandangan tradisional Hindu pada saat itu. Selain itu, Buddhisme juga berbeda dari Hinduisme dalam hal praktik keagamaan dan ritual. Banyak tradisi Buddha menghapuskan ritual-ritual kompleks, peran para pendeta, serta kepercayaan pada dewa-dewa yang menjadi bagian integral dari kepercayaan Hindu. Agama Buddha lebih menekankan pada pengembangan batin dan meditasi sebagai jalan utama menuju pencerahan daripada ritual eksternal dan pemujaan dewa-dewa. Sang Buddha sendiri dianggap sebagai guru atau pemandu spiritual, bukan sebagai dewa, dan ajarannya lebih berfokus pada pengalaman pribadi dan pemahaman langsung daripada dogma atau kepercayaan yang kaku. Periode abad pertengahan dalam sejarah Hinduisme berlangsung dari sekitar tahun 500 hingga 1500 Masehi dan merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan agama Hindu. Pada periode ini, muncul berbagai teks-teks baru yang berkaya tradisi spiritual dan intelektual Hinduisme. Selain itu, para penyair, santo yang dikenal sebagai Bhakta, memainkan peran penting dengan mencatat sentimen spiritual mereka melalui puisi dan nyanyian yang memuja dewa-dewi, serta mengekspresikan pengabdian mereka dalam bentuk-bentuk yang sangat personal dan juga emosional. Gerakan bakti ini memperkenalkan cara baru dalam berhubungan dengan Tuhan yang lebih inklusif dan menekankan hubungan langsung antara penyembah dan Tuhan tanpa perantara. Pada abad ke-7, terjadi perubahan signifikan ketika bangsa Arab Muslim mulai menyerbu wilayah-wilayah di India. Invasi ini menandai awal dari interaksi yang kompleks antara Hinduisme dan Islam yang akan membentuk sejarah India selama berabad-abad berikutnya. Periode ini ditandai dengan konflik dan juga adaptasi, di mana masyarakat Hindu harus berhadapan dengan kekuatan Islam yang semakin dominan di berbagai wilayah India. Selama beberapa bagian dari apa yang dikenal sebagai periode Muslim yang berlangsung dari sekitar tahun 1200 hingga 1757, penguasa Islam menerapkan kebijakan yang sangat keras terhadap praktik-praktik keagamaan Hindu. Beberapa penguasa Muslim melarang penyembahan dewa-dewi Hindu secara terbuka, dan banyak kuil Hindu dihancurkan atau diubah menjadi masjid. Meskipun demikian, tidak semua penguasa Muslim bertindak dengan cara yang sama. Ada pula penguasa bersikap lebih toleran dan bahkan mendukung pertukaran budaya antara Hindu dan Islam. Misalnya, dinasti Mughal di bawah kepemimpinan Akbar yang dikenal karena kebijakannya yang relatif inklusif, yang mengizinkan kebebasan beragama bagi umat Hindu dan mempromosikan sintesis budaya antara kedua agama. Namun, tekanan yang dihadapi oleh umat Hindu selama periode ini mempengaruhi cara mereka mengekspresikan dan melindungi tradisi keagamaan mereka. Di beberapa wilayah, praktik keagamaan Hindu terpaksa dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih tersembunyi atau dilakukan dengan cara yang lebih simbolis. Di sisi lain, periode ini juga memicu kebangkitan spiritual dan intelektual dalam Hinduisme, di mana para sarjana dan pemuka agama berusaha mempertahankan dan juga mengkodifikasi ajaran-ajaran Hindu dalam bentuk teks-teks baru dan tafsir yang lebih mendalam. Dan sahabat, apakah dewa-dewi Hindu merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istilah dewa dikenal luas dalam ajaran Hindu, di mana dewa-dewa dipandang sebagai entitas ilahi yang memiliki kekuatan dan peran tertentu dalam mengatur alam semesta. Namun, konsep dewa ini juga terdapat dalam beberapa tradisi keagamaan lain di luar Hindu. Di sisi lain, dalam ajaran Islam, istilah yang lebih dikenal adalah malaikat, yaitu makhluk gaib yang harus diimani oleh setiap muslim. Malaikat dalam Islam memiliki tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan manusia, dan menjalankan kehendak Allah Ta'ala di alam semesta. Penting untuk memahami bahwa antara dewa dalam ajaran Hindu dan malaikat dalam ajaran Islam terdapat perbedaan yang mendasar. Dewa bukanlah malaikat dan malaikat juga bukan dewa. Perbedaan ini bukan hanya dalam hal nama,
tetapi juga dalam sifat, peran dan sumber keyakinan yang mendasarinya. Dalam Islam, keyakinan terhadap hal-hal yang gaib seperti malaikat harus didasarkan pada dalil yang makbul, yaitu dalil yang sahih dan diterima, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan untuk menyamakan atau menganggap dewa sebagai nama lain dari malaikat, karena kedua konsep ini berasal dari keyakinan dan ajaran yang berbeda. Islam tidak mengenal konsep dewa sebagaimana yang ada dalam mitologi dan cerita-cerita tradisional agama lain. Kisah tentang dewa-dewa dalam berbagai tradisi biasanya berasal dari mitos dan legenda yang berkembang seiring waktu dan tidak memiliki dasar dalam wahyu yang diakui oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh menyandarkan keyakinan mereka pada cerita atau dongeng yang tidak didukung oleh dalil yang sahih. Sebaliknya, keyakinan terhadap malaikat dalam Islam adalah bagian dari rukun iman dan harus didasarkan pada pengajaran yang jelas dan detail yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, istilah dewa seringkali digunakan dengan makna yang bervariasi dan terkadang kurang jelas. Dalam beberapa konteks, dewa dapat merujuk pada hampir setiap jenis makhluk yang bukan manusia, seperti roh alam atau entitas supranatural lainnya. Namun dalam Islam, konsep makhluk-makhluk gaib seperti malaikat, jin dan syaitan dijelaskan dengan sangat detail di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang masing-masing memiliki karakteristik, tugas dan peran yang jelas dalam tatanan kosmik yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan atas kalian, yakni tanah. Hadis riwayat Muslim. Tidak sebagaimana jin yang sebagian beriman dan sebagian lagi menjadi setan yang ingkar, maka malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada penciptanya. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Para malaikat tidak memiliki nafsu, tidak memiliki keturunan, dan bahkan tidak disifat dengan laki-laki atau perempuan, seperti yang dikatakan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimakumullah dalam Alamul Malaika Al-Abror, la yusafuna bizukur wal unutsah. Tidak boleh mensifati mereka atau malaikat dengan laki-laki dan perempuan. Alamul Malaika Al-Abror halaman 13. Karena memang tidak ada dalil yang jelas dan tegas menyatakan hal itu. Sementara malaikat juga tidak bisa dikioskan dengan manusia karena keduanya makhluk yang berbeda. Maka dalam hal ini, Islam juga tidak membenarkan keyakinan yang menggambarkan sosok bidadari cantik yang suka menolong, yang dalam bahasa Inggris disebut angel. Bahkan, menyebut malaikat berjenis kelamin perempuan itu sama dengan keyakinan orang Arab jahiliyah dahulu yang menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka yakini. Atas keyakinan tersebut, mereka dianggap mengolok-olok Allah sebagaimana yang tersirat di dalam firman-Nya. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah. Sedang untuk mereka sendiri atau mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Quran Surat An-Nahl ayat 57. Perbedaan yang lain, bahwa posisi dewa bagi orang yang percayainya dijadikan sebagai sembahan yang dipuja dan dimintai pertolongan. Sedangkan malaikat yang kita yakini tidak memiliki hak untuk disembah atau dimintai pertolongan, karena hak untuk disembah hanya milik Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka telah menyembah? Lalu para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka percaya kepada jin itu. Quran Surat Saba ayat 40-41. Syekh Ahmad Kuti, seorang dosen senior dan ulama Islam di Institut Islam Toronto, Ontario, Kanada, menyatakan Al-Quran cukup eksplisit dan kategoris tentang prinsip dasar bahwa Allah Ta'ala telah mengutus para utusan dengan wahyu yang mengkomunikasikan kehendaknya kepada semua bangsa di muka bumi. Di antara banyak ayat yang berhubungan dengan hal ini dalam Al-Quran adalah sebagai berikut, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada seorang pemberi peringatan di antara mereka. Quran Surat Fatir ayat 24.
kami telah mengutus pada tiap-tiap bangsa seorang rasul atau yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tuhan-tuhan palsu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Karena India adalah negara besar dengan jutaan penduduk, tidak masuk akal jika India tidak mendapatkan bimbingan ilahi. Jika kita menerima begitu saja poin ini, maka lebih tidak masuk akal lagi untuk berpikir bahwa pesan-pesan seperti itu ditemukan dimanapun kecuali kitab suci Hindu. Tidak perlu seorang ahli dalam perbandingan agama untuk menemukan banyak ide dalam kitab suci tersebut yang sangat mirip atau mirip dengan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di antara konsep-konsep penting tersebut, kita dapat dengan mudah memasukkan yang berikut ini. Kepercayaan pada dewa tertinggi yang sekaligus mutlak, unik, dan juga transenden. Penekanan pada kehidupan yang murni, penuh cinta, dan pengabdian kepadanya. Selain itu, kita juga menemukan dengan agama Hindu, kebajikan dan perintah ini seperti doa, puasa, dan haji. Seperti yang telah ditunjukkan dengan tepat oleh Imam Syekh Waliullah, gagasan dan kebajikan penting ini ditemukan dalam semua agama besar di dunia ini. Lebih jauh, kita juga tahu bahwa salah satu ide keagamaan paling sentral dalam agama Hindu adalah penyerahan diri, yang sekaligus merupakan inti dan intisari Islam. Namun setelah mengatakan ini, kita harus berhati-hati untuk tidak menyimpulkan dengan tingkat kepastian apapun tentang identitas pasti para utusan yang dikirim ke India. Al-Quran tidak menyebutkannya, sementara secara umum mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para rasul yang telah kami ceritakan kepadamu, dan para rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Oleh karena itu, janganlah kita terburu-buru membuat kesimpulan. Kita hanya menegaskan kebenaran dan prinsip-prinsip penting seperti yang kita temukan dalam kitab suci yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Karena yang terakhir telah dikirim untuk menjaga, memelihara, dan juga menjaga kebenaran murni yang diwahyukan kepada semua nabi. Sementara menolak semua ajaran dalam kitab suci yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, dan akhirnya menyerahkan kepada Allah sendiri pengetahuan dan penilaian tentang hal-hal yang tidak kita ketahui dengan pasti. Kami percaya bahwa Allah, Sang Pencipta dan Tuhan Yang Maha Esa atas semua makhluk, akan memberikan penghakiman terakhir sehubungan dengan perbedaan yang memisahkan agama-agama ini satu sama lain. Dan tahukah sahabat, inilah penjelasan Nabi Muhammad di dalam Hindu. Di banyak bagian dari kitab-kitab penganut ajaran Brahmisme, Majusi, di samping Yahudi dan Nasrani, terdapat teks-teks yang menunjukkan bahwa nama Muhammad SAW telah diperkenalkan di sana. Kata Abbas Al-Aqad dalam bukunya Matla' An-Nur. Menariknya, pemberitaan tentang nama dan kedatangan Rasulullah tidak hanya terdapat di kitab suci agama Samawi. Informasi tentang nama Nabi Muhammad SAW juga ada di dalam kitab-kitab penganut ajaran Majusi, Buddha, dan Hindu serta Brahma. Dalam kitab suci umat Hindu, Adar Widma misalnya, nama Muhammad sudah diperkenalkan, dan dalam salah satu ayatnya disebutkan, "Wahai manusia, dengarlah dan sadarlah, Muhammad akan diutus di antara manusia, keagungannya dipuji sampai di surga, dan dia menjadikan surga itu tunduk kepadanya, dan dia adalah Muhammad." Begitupun dalam Bawisa Purana, kitab Hindu lainnya. Dalam salah satu ayatnya disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, diutuslah seorang asing bersama para sahabatnya dengan nama Muhammad yang diberi gelar Tuan Dunia dan Raja, yang bersihkan dunia dengan 5 pembersih. Muhammad dalam kitab umat Hindu tersebut diyakini sebagai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud 5 pembersih dunia dalam ayat tersebut adalah sholat 5 waktu. Teks tersebut juga menyebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka digambarkan sebagai orang yang berkhitan, tidak memotong rambut sebelah, memakan hewan kecuali babi, tidak menggunakan tumbuhan darba untuk membersihkan dosa, dan mereka dinamakan musali atau muslimin. Sosok Nabi Muhammad SAW juga terdapat di dalam kitab suci Weda dan sejumlah kitab suci umat Hindu yang berbeda-beda lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan sekelompok peneliti India, terdapat pribadi Narashans dalam kitab-kitab Hindu tersebut. Narashans sendiri berasal dari kata nar atau manusia dan ashans atau dipuji. Dengan demikian, Narashans merupakan orang yang dipuji atau orang yang terpuji, sepadan dengan kata Muhammad.
Begitupun mantra-mantra dalam kitab Weda dan kitab suci umat Hindu lainnya. Di antara bunyi mantranya, dengarlah manusia dengan penuh hormat. Sesungguhnya Narasyan dipuji dan disanjung, sedangkan kita menjaga orang yang berhijrah, orang yang membawa bendera keamanan itu. Antara 60.090 musuh, Raghib Asirjani dalam bukunya Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam 2011 mengemukakan bahwa mantra dalam kitab suci umat Hindu itu menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Teks itu menyebut tentang Narasyan yang dipuji dan disanjung. Menurut Raghib, tidak ada manusia di dunia yang dipuji dan disanjung sebanyak Nabi Muhammad SAW. Teks mantra itu juga menyebut tentang orang yang berhijrah, dan Nabi Muhammad juga adalah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan, hijrah Nabi Muhammad SAW menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Terakhir, teks itu juga menyebutkan tentang jumlah musuh, yaitu 60.090. Jumlah ini diyakini mendekati dengan jumlah musuh Rasulullah selama hidupnya. Mantra lainnya berbunyi, kendaraannya adalah unta, istri-istrinya adalah 12 orang. Ia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan dengan kecepatan kendaraannya, ia dapat menyentuh langit lalu turun. Teks mantra ini membuat informasi tentang Nabi Muhammad SAW menjadi sangat detail. Disebutkan juga tentang jenis kendaraannya, jumlah istrinya, dan kemuliaannya. Bahkan di dalam teks itu juga secara tersirat menginformasikan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang ketika itu dari Mekah hingga ke Sidratul Muntaha. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa telah mengutus seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi setiap umat, sebagaimana di dalam Quran Surat Fatir ayat 24, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tiada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Nama Nabi Zulkifli disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Shad ayat 48 dan surat Al-Anbiya ayat 85. Dalam surat Shad ayat 48 disebutkan, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang baik. Sedangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 85 terdapat firman, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan juga Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun nama Zulkifli tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai seorang nabi, kedua ayat tersebut menyebutkan namanya dengan pujian bersamaan dengan para nabi lainnya. Hal ini membuat para ulama dan sejarawan berpendapat bahwa Zulkifli juga merupakan seorang nabi. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, di mana beliau menegaskan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berargumen bahwa tidak ada nama nabi yang disebutkan di dalam deretan nama nabi-nabi kecuali mereka adalah seorang nabi. Dalam kitab Ibnu Katsir, nama asli Zulkifli disebutkan sebagai Bashar atau Bashar. Dikatakan juga bahwa Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam, sehingga nasab lengkapnya adalah Basar bin Ayub bin Amus bin Tawaf bin Rum bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Beliau diperkirakan hidup sekitar abad ke-16 hingga abad ke-15 sebelum Masehi dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum yang dikenal sebagai Arami atau Amori. Kaum ini merupakan salah satu bangsa Romawi ketiga dan mereka tinggal di wilayah sekitar Damaskus, Syria, dan Yordania. Di sanalah Nabi Zulkifli melanjutkan tugas kenabiannya yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Katsir. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masa diutusnya Nabi Zulkifli. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa yang hidup sekitar abad ke-9 Masehi. Meski terdapat perbedaan di dalam hal waktu, baik Imam Ibnu Katsir maupun Imam At-Tabari sepakat bahwa Nabi Zulkifli adalah seorang raja di negeri Syam. Dan kisahnya begini sahabat, di sebuah negeri di Syam terdapat seorang raja soleh yang juga merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja atau nabi tersebut adalah Nabi Ilyasa.
Dan pada masa itu, Nabi Ilyasa sudah sangat tua dan tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya. Karena itu, beliau mengumpulkan rakyatnya di suatu tempat dan menyampaikan niatnya untuk menunjuk pengganti sebelum beliau meninggal dunia. Nabi Ilyasa berkata kepada rakyatnya, "Wahai kaumku, saat ini aku sudah sangat tua dan tidak memiliki pengganti untuk kerajaan ini. Aku akan menunjuk salah seorang di antara kalian untuk menjadi penggantiku selama aku masih hidup, agar aku bisa melihat bagaimana cara kerjanya. Siapa yang mau menerima 3 hal dariku, maka aku akan tunjuk dia sebagai penggantiku. Pertama, selalu berpuasa di siang hari. Kedua, selalu sholat pada malam hari. Dan ketiga, dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Siapakah di antara kalian yang mau?" Namun, tak seorang pun yang mengacungkan tangan karena mereka merasa bahwa tugas tersebut terlalu berat. Mereka saling berpandangan satu sama lain, berharap ada yang berani maju. Meskipun menunggu cukup lama, tidak ada yang tampil. Dan tiba-tiba dari barisan belakang terdengar suara seorang pemuda yang berkata, "Saya, wahai Nabiullah." Pemuda ini bernama Bashar. Nabi Ilyasa merespon, "Wahai anakku, engkau masih sangat muda. Tugas ini sangatlah berat bagimu." Nabi Ilyasa menolak tawaran Bashar karena merasa dia masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Keesokan harinya, di tempat yang sama dengan orang-orang yang sama, Nabi Ilyasa kembali mengumumkan hal yang sama kepada kaumnya. Beliau menawarkan kesempatan kepada siapa saja yang mau menerima 3 syarat yang disebutkan sebelumnya. Namun, tetap saja tidak ada yang mau menerima tawaran tersebut, kecuali pemuda bernama Bashar. Nabi Ilyasa kembali menolak Bashar dengan alasan bahwa dia masih sangat muda dan kurang berpengalaman. Pada hari ketiga, Nabi Ilyasa mengulangi tawaran yang sama dengan harapan kali ini ada lebih banyak yang mau. Namun seperti sebelumnya, hanya Bashar yang mengacungkan tangan dan bersedia memenuhi syarat-syarat tersebut. Nabi Ilyasa mengkhawatirkan usia muda Bashar, karena selain harus menjadi raja yang menjamin kesejahteraan kaumnya, Bashar juga harus menjadi hakim yang adil dan bijaksana dalam memutuskan segala permasalahan. Karena tidak ada pilihan lain, setelah 3 hari menunggu, Nabi Ilyasa akhirnya mengangkat Bashar menjadi raja sekaligus hakim. Meskipun demikian, Nabi Ilyasa tetap memantau kegiatan Bashar. Bashar mulai menjalani puasa di siang hari, beribadah hingga larut malam, dan selalu menahan amarahnya dalam kesehariannya. Nabi Ilyasa terkesan dengan kemampuan Bashar yang ternyata mampu memenuhi semua syarat dengan sangat baik. Bashar juga menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menyelesaikan berbagai masalah di kaumnya. Melihat kesungguhan dan kepiawaian Bashar, Nabi Ilyasa merasa bangga dan memberi julukan kepada Bashar sebagai Zulkifli yang berarti sanggup. Julukan ini diberikan sebagai penghargaan atas kesanggupannya menjalankan semua syarat dengan adil dan juga bijaksana. Kisah tentang naiknya Zulkifli atau Bashar menjadi raja disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya. Namun di dalam kitab tersebut, nama rajanya berbeda. Disebutkan bahwa raja tersebut bernama Yasa. Sementara itu, di dalam kitab Ibnu Jarir disebutkan bahwa raja pada saat itu adalah Nabi Ilyasa. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyasa pun meninggal dunia. Dan setelah kepergiannya, tidak ada lagi yang memantau kepemimpinan Raja Zulkifli. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Ia sangat mementingkan urusan rakyatnya dibandingkan urusan dirinya dan juga keluarganya sendiri. Zulkifli selalu memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak pernah marah. Ia selalu bersabar di dalam setiap keadaan. Di sisi lain, iblis melihat kesolehan dan kebaikan Nabi Zulkifli dalam memimpin rakyatnya, serta keteguhan Zulkifli dalam memegang janji. Karena itu, iblis tidak tinggal diam. Yang mengutus para syaitan yang sangat kuat untuk menggoda Zulkifli dengan harapan agar Zulkifli goyah sedikit dari keimanannya. Berulang kali iblis mengirim syaitan untuk menggoda, namun semua usaha tersebut gagal dan tidak ada satupun syaitan yang berhasil menggoda Nabi Zulkifli. Akhirnya iblis memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia mulai mencari waktu yang tepat untuk menggoda Nabi Zulkifli secara langsung.
Di kerajaan Nabi atau Raja Zulkifli, setiap hari beliau sangat sibuk dengan urusan kerajaannya. Jadwal sehari-harinya dimulai dari pagi hingga siang dengan berangkat ke pengadilan untuk menjalani tugas sebagai hakim dan juga menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Semua ini dilakukan dalam kondisi berpuasa. Oleh karena itu, setiap hari Zulkifli meluangkan waktu untuk tidur siang sejenak sebelum melanjutkan persidangan hingga sore atau malam hari. Pada malam harinya, beliau beribadah dan berdoa hingga larut malam, dan keesokan paginya kembali ke pengadilan untuk melanjutkan tugasnya. Begitulah rutinitas harian beliau. Zulkifli benar-benar merupakan seorang raja yang memuliakan rakyatnya, sehingga iblis melihat peluang untuk menggoda beliau. Iblis berusaha membuat Zulkifli marah dengan harapan Zulkifli akan melanggar janjinya kepada Nabi Ilyasa untuk tidak pernah marah. Suatu hari, iblis mendatangi Zulkifli dalam wujud seorang kakek tua renta dan juga miskin. Iblis datang saat Zulkifli sedang tidur siang. Pada saat itu, sang raja merasa sangat lelah dan ingin tidur siang lebih awal untuk mendapatkan waktu istirahat yang lebih banyak. Baru saja Zulkifli hampir terlelap di kamarnya, kakek tua ini mengetuk pintu kamar dari luar. Tok tok tok. Zulkifli bertanya, "Siapa itu?" Dan iblis menjawab, "Aku adalah orang tua yang teraniaya." Mendengar jawabannya, Zulkifli bangkit dari tempat tidurnya dan membukakan pintu. Lalu iblis yang menyamar sebagai kakek tua renta mulai menceritakan masalahnya. Iblis mengarang cerita panjang tentang bagaimana dirinya dan kaumnya terlibat dalam permusuhan dan bagaimana dia diperlakukan dengan semena-mena oleh orang-orang di sekelilingnya. Cerita iblis berlangsung hingga waktu istirahat Zulkifli habis. Sang raja yang sudah sangat kelelahan terpaksa membatalkan istirahat siangnya karena terganggu oleh cerita panjang iblis. Setelah itu, Zulkifli kembali ke tempat persidangan untuk melanjutkan tugasnya sebagai hakim dan menyelesaikan permasalahan kaumnya. Sebelum pergi, Zulkifli berkata kepada kakek tua tersebut, "Wahai paman, ceritamu bisa dilanjutkan nanti. Sekarang aku harus ke tempat persidangan. Datanglah ke sana sore ini, dan aku akan membantu menyelesaikan masalahmu di sana." Setelah itu, Zulkifli melanjutkan pekerjaannya sebagai hakim hingga sore hari. Dan saat sore tiba, Zulkifli mencari-cari kakek tua di tempat persidangan, namun tidak menemukannya. Beliau menunggu hingga gelap, tetapi kakek tua tersebut tidak kunjung datang. Akhirnya Zulkifli pulang ke rumahnya dan berpikir bahwa mungkin kakek tua itu akan datang ke majelisnya keesokan paginya. Keesokan harinya, seperti biasa, Nabi Zulkifli duduk di persidangan dan menjalankan tugasnya sebagai hakim dengan adil untuk menyelesaikan masalah rakyatnya. Dia menunggu hingga siang hari, tetapi kakek tua tersebut tetap tidak datang. Maka tibalah waktu untuk Zulkifli beristirahat. Beliau menutup sementara majelisnya dan kembali ke rumah untuk beristirahat siang. Saat baru saja tertidur, iblis yang kemarin datang kembali mengetuk pintu kamar Zulkifli. Ketika pintu dibuka, tampaklah kakek tua yang sama seperti kemarin. Zulkifli menyuruh tamunya masuk dengan lembut dan berkata, "Wahai paman, bukankah sudah kukatakan kemarin? Datanglah ketika aku sedang di persidangan, dan aku akan menyelesaikan masalahmu di sana." Namun, iblis kembali mengarang cerita panjang lebar tentang masalahnya. Ceritanya berlangsung hingga waktu istirahat Zulkifli habis. Ini adalah hari kedua berturut-turut jam istirahat Zulkifli terganggu oleh kakek tua tersebut. Zulkifli kembali berkata kepada kakek, "Wahai paman, datanglah ke majelis sore ini. Aku akan menunggumu di sana untuk menyelesaikan masalahmu." Kakek tua itu pun pergi dan Zulkifli kembali ke tempat persidangan. Saat sore tiba, Zulkifli mencari-cari kakek tua di tempat persidangan, tetapi kakek tersebut tidak datang juga. Zulkifli memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hatinya tetap tenang dan tidak marah. Pada hari ketiga, saat tiba waktu istirahat, Zulkifli pulang dengan cepat karena benar-benar merasa kelelahan, bahkan lebih dari hari sebelumnya. Sebelum beliau beristirahat tidur siang, Zulkifli memerintahkan kepada pengawal dan salah seorang keluarganya untuk tidak membiarkan siapapun mendekati pintu kamar. "Aku mau tidur hari ini, aku lelah sekali," pesan Zulkifli.
Baru saja Zulkifli tertidur, iblis yang menyamar sebagai kakek tua datang lagi dan hendak mengetuk pintu. Namun penjaga pintu menghalau kakek tersebut dan berkata, "Hai paman, raja sedang beristirahat dan tidak ingin diganggu." Kakek tua itu mencoba menjelaskan bahwa dia memiliki janji dengan sang raja. Tetapi penjaga pintu tetap melarangnya dan meminta kakek tersebut menunggu sampai waktu istirahat raja selesai. Iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi. Namun dia menemukan sebuah lubang di atas kamar Zulkifli dan memanjat untuk masuk ke dalam kamar. Iblis melihat Zulkifli yang sedang tertidur dengan sangat nyenyak. Iblis yang ingin membuat Zulkifli marah membangunkan Raja Zulkifli dari tidurnya. Zulkifli terbangun dan bertanya, "Hai paman, apa yang kau lakukan di kamarku? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menemukan di persidangan?" Meskipun hampir saja Nabi Zulkifli marah, beliau berusaha keras untuk menahan kemarahannya. Melihat bahwa Zulkifli tidak marah, iblis merasa putus asa. Iblis kemudian berkata, "Wahai raja, coba lihat aku. Apakah engkau tidak mengenaliku?" Zulkifli memperhatikan kakek tersebut lebih jelas dan menjawab, "Engkau pasti adalah musuh Allah." Kakek tua itu mengonfirmasi, "Iya benar, aku telah berusaha membuatmu marah agar engkau bisa melanggar janjimu." Dengan itu, iblis pun pergi. Gagal dalam usahanya untuk membuat Zulkifli marah. Selama masa kepemimpinannya, Nabi Zulkifli tidak selalu hidup dalam kebahagiaan dan dalam kesejahteraan. Beliau sering menghadapi berbagai cobaan dari Allah. Salah satu cobaan besar yang beliau hadapi adalah pemberontakan dari sebagai kaumnya. Beberapa orang di kaumnya menentang dan juga berusaha menghancurkan kerajaannya. Bahkan berencana untuk menggulingkan Zulkifli dari jabatannya sebagai raja. Dalam menghadapi situasi ini, Nabi Zulkifli memerintahkan kepada kaum yang setia untuk berperang melawan para pemberontak. Namun sebagian besar kaumnya enggan ikut berperang karena takut mati di medan perang. Akibatnya, jumlah pasukan Zulkifli sangat sedikit, dan jika peperangan dilanjutkan dengan jumlah pasukan yang minim, Zulkifli dipastikan akan kalah. Dan ketika itu, sebagai kaumnya yang enggan ikut berperang, mengajukan syarat yang tampaknya mustahil. Mereka meminta jaminan keselamatan, bahwa mereka tidak akan terbunuh sama sekali di medan peperangan. Nabi Zulkifli kemudian berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar segenap kaumnya diberikan keselamatan dalam menghadapi para pemberontak. Tentu saja, doa seorang nabi pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran pun pecah antara pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata melawan pasukan pemberontak. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Tidak ada satupun anggota pasukan Zulkifli yang tewas dalam pertempuran tersebut. Dan hasilnya adalah kemenangan bagi Nabi Zulkifli dan juga pasukannya. Menurut para ulama, selain kesabaran yang luar biasa, doa Nabi Zulkifli dalam peperangan tersebut dianggap sebagai salah satu mukjizatnya. Beberapa waktu setelah perang, kerajaan Nabi Zulkifli kembali merasa tentram dan sejahtera. Beliau dikenal sebagai seorang raja yang adil dan juga bijaksana, yang hidup dalam kesederhanaan dan lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kitab tafsir, Imam At-Tabari meyakini bahwa Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa Nabi Zulkifli adalah orang yang sama dengan Nabi Yeskil atau Hizkia. Nabi Yeskil meninggal di Babilonia dan dimakamkan di sebuah tempat yang dikenal sebagai Al-Kifl di kawasan Irak. Abdullah Yusuf Ali dalam Doha Holy Quran menyebutkan bahwa kata Kifli adalah bentuk Arab dari nama Yeskil dalam bahasa Ibrani. Dan berdasarkan pendapat ini, Zulkifli dianggap sebagai nama asli, bukan julukan. Terlepas dari apakah pendapat ini benar atau tidak, para ulama seperti Imam Al-Bari, Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Qutaibah memandang Yeskil sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Katsir di dalam kitabnya menceritakan kisah Nabi Zulkifli dan Nabi Yeskil dalam dua cerita yang terpisah, yang berarti kisah Zulkifli dan kisah Yeskil dianggap sebagai dua cerita yang berbeda. Dan sahabat yang beriman,
Di sini kita akan membahas perdebatan panjang mengenai klaim bahwa Zulkifli adalah sosok Buddha Siddhartha Gautama, tokoh yang diyakini sebagai pendiri agama Buddha. Siddhartha Gautama diperkirakan hidup antara abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Beberapa pendapat mengaitkan Buddha dengan Nabi Zulkifli, sementara yang lain menganggap Buddha sebagai Nabi Idris atau bahkan Nabi Khidir alaihissalam. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa kata kifl adalah bentuk Arab dari kata kapil, singkatan dari Kapilawastu, ibu kota Zakia, dan tempat tinggal Siddhartha Gautama sebelum meninggalkan istana. Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha, The Great His Life and Philosophy, menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip hidup yang dijalankan Nabi Zulkifli memiliki persamaan dengan filosofi hidup yang diajarkan Siddhartha Gautama. Pendapat ini juga didukung oleh seorang ahli tafsir yang bernama Al-Qasimi, yang menafsirkan surat At-Tin atau demi buah tin dan buah zaitun dengan menyebutkan bahwa Allah Ta'ala bersumpah dengan pohon tin sebagai tempat Buddha menerima wahyu dan menjadi Rasul, dan dari situlah lahir agama Buddha. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pohon tin sebagai tempat Siddhartha Gautama menerima wahyu, yang diyakini sebagai awal mula agama Buddha. Ayat kedua menyebutkan bahwa Allah bersumpah dengan pohon ajaib, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul, yang kemudian lahir agama Kristen. Ayat ketiga menyebutkan Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima mandat dari Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, dan lahirlah agama Yahudi. Ayat keempat bersumpah dengan negeri yang aman, yaitu kota Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dan lahirlah agama Islam. Tafsir ini menimbulkan pertanyaan mengapa Buddha dan Kristen disebut lebih awal, sementara Yahudi dan Islam disebut paling akhir. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penyebutan agama Buddha lebih awal karena jauhnya agama ini dari kebenaran. Agama Kristen dan Yahudi kemudian disebut karena kedekatannya dengan kebenaran, sedangkan Islam disebut terakhir karena kesempurnaan dan juga kebenarannya. Ibnu Taimiyah, yaitu seorang ulama dengan cakrawala luas, memiliki pandangan kritis terhadap tokoh-tokoh filsafat, kalam, fikih, tasawuf, dan agama lain berdasarkan sumber bacaan yang melimpah. Di sisi lain, terdapat pendapat yang menghubungkan Buddha dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam karya Al-Mir'al wa Aniyal yang ditulis oleh ulama Sarastani, disebutkan bahwa jika ajaran-ajaran Buddha benar, maka sosok Buddha sangat mirip dengan Nabi Khidir alaihissalam menurut keyakinan Islam. Pendapat yang menghubungkan Buddha dengan Nabi Idris alaihissalam didasarkan pada berbagai kesamaan antara keduanya. Pertama, seorang biksu harus memakai jubah yang dibuat sesuai ketentuan, yang merupakan peraturan wajib dalam kebiksuan, dan ini menunjukkan bahwa Siddhartha Gautama merancang sendiri busana kebiksuannya yang akan digunakan selama pertapaannya. Kisah dalam Anurda Teradama menjelaskan bahwa menjahit adalah salah satu keahlian para biksu. Dalam Mustadrak Al-Hakim disebutkan bahwa berbagai nabi memiliki keahlian yang khusus, seperti Nabi Daud sebagai pembuat perisai, Adam sebagai petani, Nuh sebagai tukang kayu, Idris sebagai penjahit, dan Musa sebagai pengembala. Siddhartha Gautama, yang merupakan seorang pangeran putra Raja Sudodana, pada usia 7 tahun memiliki 3 kolam bunga teratai: kolam bunga teratai biru atau upala, kolam bunga teratai merah atau paduma, dan kolam bunga teratai putih atau sidra. Nama sidra atau siddha memiliki kemiripan dengan nama Idris. Kisah Buddha yang mencapai kesempurnaan dan nirwana tanpa mengalami kematian juga paralel dengan pengalaman Nabi Idris alaihissalam, yang menurut keyakinan Islam mencapai jannah tanpa melalui kematian terlebih dahulu. Kesamaan-kesamaan ini menjadi dasar pendapat bahwa Buddha mungkin adalah Nabi Idris alaihissalam. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan menjalani hidup sebagai pertapa. Pada usia 40 tahun, Siddhartha diangkat menjadi seorang nabi, sama seperti nabi-nabi dalam Islam. Buddha Gautama juga meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalam ramalannya, Buddha Gautama
menyebutkan seorang sosok yang dikenal sebagai Maitreya yang akan datang setelahnya dan memiliki banyak sifat mulia. Seorang sejarawan Muslim bernama Al-Biruni yang pernah tinggal di India selama bertahun-tahun menulis sebuah kitab berjudul Al-Hind, dan dalam kitabnya Al-Biruni mencatat bahwa penganut Buddha di India tidak pernah menganggap Buddha sebagai Tuhan. Mereka hanya meyakini bahwa Buddha adalah seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.